Salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Tahun ini perayaan Natal dari gereja kita mengusung satu tema yang sangat penting untuk kita pahami bersama-sama, kita lakukan bersama-sama di dalam kehidupan kita. Firman itu berbunyi, kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 21 sampai ayat yang ke-22 saya bacakan bagi kita, demikianlah firman Tuhan. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir, oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Amin. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, perayaan Natal atau merayakan Natal yang sudah menjadi sebuah tradisi bagi orang percaya, orang Kristen di seluruh dunia setiap bulan Desember seperti hari ini. Namun saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perlu kita kaji ulang kembali. Renungkan kembali apa sesungguhnya arti daripada Natal itu bagi saudara dan saya. Natal itu adalah bukti nyata, wujud nyata, bukti konkret kasih Allah kepada manusia. Sekali lagi, Natal adalah bukti wujud nyata dari kasih Allah kepada manusia dengan jalan di mana Allah Bapa mengutus putranya Yesus Kristus agar kita selamat dan beroleh hidup kekal. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16, satu ayat yang sangat penting untuk kita pahami bersama. Di sana firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah mengasihi seluruh dunia ini, mengasihi semua orang yang mau menerima dan mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, mantan presiden kita yang bernama Gus Dur, pernah dia berkata bahwa mestinya yang merayakan
hari Natal bukan hanya umat Kristen, melainkan juga umat Islam dan umat beragama lainnya. Bahkan seluruh umat manusia. Dan lebih lanjut dia berkata, sebab Yesus Kristus atau Isa Al-Masih adalah juru selamat seluruh umat manusia. Bukan hanya juru selamat umat Kristen. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, memang itulah kebenaran. Itulah yang harus kita aminkan dan percayai. Bahwa Kristus datang ke dunia ini bukan untuk satu golongan saja. Bukan untuk sekelompok orang saja. Tapi bagi seluruh isi dunia sejauh dia mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka untuk membangun rasa cinta kita, rasa kagum kita, rasa hormat kita pada pribadi yang kita rayakan hari ini. Maka sesuai dengan tema ini, ada dua hal yang harus kita pahami bersama. Yang harus kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Kalau kita berbicara mengenai kasih Kristus, maka kita harus paham yang pertama, apa kelebihan, apa keistimewaan daripada pribadi Yesus Kristus sehingga hari ini kita harus rayakan dia. Yang pertama, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Yesus sudah ada sebelum dia lahir. Adakah yang bingung mengenai pernyataan ini? Yesus sudah ada sebelum dia lahir. Barangkali ada yang bingung karena yang kita bayangkan, pikirkan selama ini, seseorang baru disebut ada kalau dia sudah lahir. Tapi berbeda dengan Yesus, dia ada sebelum dia lahir. Yesus sudah ada sejak kekal, jauh sebelum dia lahir di Bethlehem. 1 Petrus pasal yang pertama ayatnya yang ke-20, firman Allah berkata, ia telah dipilih, Yesus telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Saudara-saudara, ayat-ayat lain juga di dalam Alkitab menyatakan hal yang sama. Sebutlah misalnya dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 58. Di sana ada kebenaran yang berbunyi, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Kata aku di sana adalah Kristus sendiri. Juga dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang kedua. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Firman yang disebut di sana adalah pribadi Kristus sang kalam, logos itu sendiri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus Kristus itu sudah ada dari kekal. Sejak dunia belum dijadikan, Yesus sudah ada. Tapi dia baru menyatakan dirinya menjelma menjadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia. Adalah sekitar 2000 tahun yang lalu ketika dia lahir di Bethlehem.
Sebelum kelahirannya dia sudah ada. Tapi dia ada bukan dalam bentuk atau wujud rupa manusia. Tapi dia ada sebagai roh Allah sendiri. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Alkitab tadi berkata bahwa dia juga adalah Allah. Berarti saudara-saudara, Allah yang sejati. Sekali lagi, Allah sejati telah menjadi manusia untuk menanggung dosa umat manusia, yaitu saudara dan saya di kayu salib. Dan itulah pribadi Yesus yang sangat unik dan sangat istimewa. Dia 100% adalah Allah. Tapi 100% juga dia dirinya sebagai manusia. Yesus itu Allah yang kekal. Jadi ketika seseorang percaya kepada Yesus, sama artinya dia percaya kepada Allah. Dia ada di setiap zaman dan musim kehidupan. Yesus Kristus tak pernah tinggalkan kita. Ini kabar baik yang hendak ku sampaikan hari ini di hari Natal ini pada kita. Pemazmur juga pernah berkata dalam lembah bayang maut, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Dia adalah Immanuel yang artinya Allah menyertai atau Allah beserta kita. Maka dari itu saudaraku, di akhir atau di penghujung tahun ini, biarlah cinta kita, kasih kita makin hari makin dalam lagi dengan Sang Putra Natal itu, Yesus Kristus. Itulah keistimewaan yang pertama pada pribadi Yesus. Dia ada sebelum dia dilahirkan. Yang kedua, hal yang kedua saudara-saudara, Yesus dipilih, ditetapkan menjadi juru selamat dunia ini. Sebelum dia lahir, ada kata atau pernyataan nubuatan dalam Matius pasal yang pertama ayat 21. Firman Allah berkata, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Karena Yesuslah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Yesus atau juga yang disebut dengan Yosua, Yehova Hosea, Allah itu penyelamat atau Allah itu adalah juru selamat. Saudara-saudara, perlu kita pahami atau merenung ulang apa yang terjadi dalam kisah perjanjian lama. Dalam perjanjian lama disebut di sana bahwa untuk menghapus dosa diperlukan korban, anak domba atau binatang yang harus dikorbankan. Dan setiap korban yang hendak dipersembahkan itu tidak boleh bercacat sedikit pun. Sedikit pun tidak boleh ada cacat pada hewan itu. Dia harus sempurna. Saudara-saudara, itu korban domba. Yohanes pasal yang pertama ayat 29 menegaskan bahwa Alkitab berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia.
Lihatlah anak domba Allah yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus sendiri. Dan Yesus sang anak domba Allah itulah yang menghapus dosa dunia. Maka dengan iman saudara dan saya harus berkata, Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Sebagai orang percaya harus taruh itu di dadamu tanpa sedikit pun kebimbangan dan keraguan mengenai hal itu. Yesus jalan kebenaran dan hidup. Dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 firman Allah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kata aku di sana adalah perkataan Yesus Kristus sendiri. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bersyukur saudara mengenal Tuhan Yesus. Bersyukur saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Tapi hari ini, di hari perayaan Natal ini, makin mantapkan keyakinanmu pada Dia. Aku tidak salah pilih Sang Juru Selamat. Tidak ada keraguan sedikit pun pada pribadi Kristus. Karena Dia sendiri yang berkata, Yohanes pasal 14 ayat 6, itu bukan pernyataan murid, bukan pernyataan rasul, tapi langsung keluar dari mulut Yesus dengan berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Saudara, kabar baiknya, keselamatan itu bukan karena kebaikan kita. Melainkan anugerah Allah. Anugerah itu pemberian secara cuma-cuma, itu namanya anugerah. Anugerah itu artinya sebenarnya kita tidak layak untuk menerimanya. Tapi dilayakkan, itu namanya anugerah. Dan puji Tuhan, manusia yang berdosa yang diciptakan oleh Allah itu melanggar ketetapan Allah. Tapi Allah berkehendak jangan mereka ini binasa. Itu sebabnya ditawarkan juru selamat. Itu sebabnya juga keselamatan itu adalah inisiatif Allah sendiri, bukan manusia. Saudara-saudara, anugerah adalah usaha Allah dari atas untuk mengulurkan tangannya, menjangkau dunia ini. Agama itu usaha manusia dari bumi ini, dari bawah untuk menjangkau, untuk mengulurkan tangannya kepada tangan yang terulur dari sorga. Cuman persoalannya adalah seberapa banyak orang yang mau mengulurkan tangannya ke sorga, kepada Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya ingat baik-baik, agama tidak akan pernah bisa menyelamatkan. Gereja denominasi manapun tidak akan pernah bisa menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah pribadi Kristus sendiri. Kalau kita tahu betapa istimewanya Yesus itu. Sekali lagi. Kalau saudara tahu betapa luar biasanya. Dia dipilih untuk menjadi juru selamat dunia ini. Apa tanggapanmu sekarang? Apa responmu? Simak baik kebenaran ini. Apa tanggapan kita? Yang pertama, mungkin saudara berkata itu umum. Tapi tidak apa-apa. Yang pertama adalah mempercayai Yesus. Mempercayai Yesus Kristus sendiri. 1 Petrus 1:21 berkata, oleh Yesuslah kamu percaya kepada Allah. Yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Percaya kepada Yesus. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya, Alkitab tadi berkata, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kabar baik yang luar biasa adalah tangan Allah
itu adalah anugerah. Dia ulurkan tangannya. Tangan manusia itu imannya, percayanya. Apakah dia mau mengulurkan tangannya kepada tangan Allah yang sudah terulur? Tapi kalau hanya Allah sendiri yang mengulurkan tangannya, kita tidak mau ulurkan tangan, tidak terjadi apa-apa. Maka kerjasama keduanya, yaitu tangan Allah yang terulur disambut dengan tangan manusia. Dengan kata lain dia menerima dan percaya kepada Yesus, akan mendatangkan keselamatan. Yang kedua, selain kita mempercayai dia, kita harus mentaati kebenaran. Menaati kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah firman. Tidak ada yang benar selain daripada firman. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, tantangan terbesar bagi kita bukan seberapa banyak saudara tahu tentang Alkitab, bukan itu. Seberapa banyak saudara mengetahui, memahami rumusan-rumusan teori-teori teologi. Walaupun itu penting. Tapi jauh lebih utama daripada semua itu adalah seberapa banyak, seberapa dalam kita taat pada kebenaran ini. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Orang yang mengaku diri percaya kepada Yesus, dia harus tunduk dan taat pada kebenaran. Karena kita diselamatkan bukan karena pekerjaan baik kita, tapi untuk melakukan pekerjaan baik. Orang yang sudah diselamatkan, maka dia harus melakukan pekerjaan yang baik. Salah satunya adalah tunduk pada kebenaran. Karena itu saudara-saudara, kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Yang kedua, hal yang kedua yang harus kita pahami selain yang pertama tadi, memahami keistimewaan daripada Yesus Kristus. Maka sesuai dengan tema ini, kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Maka yang kedua yang harus kita pahami adalah kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan. Kembali dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 22 bagian terakhir itu berkata, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 sampai ayat 11 juga menekankan kebenaran ini. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ayat 10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, perhatikan baik ayat ini. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita. Sekali lagi. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haruslah kita juga saling mengasihi. Saudara-saudara, kasih persaudaraan. Kata kasih persaudaraan itu diterjemahkan dari bahasa Yunani yaitu Philadelphia. Philadelphia. Kasih persaudaraan
merupakan sebuah ciri khas yang seharusnya melekat dengan kehidupan Kristen. Oleh karena firman tadi berkata, kalau sedemikian Allah telah mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi. Dari ayat yang kita baca tadi dalam kitab Petrus, di sana Petrus menginginkan, mengharapkan orang-orang yang menerima suratnya atau membaca suratnya memiliki kemajuan kasih itu. Bukan hanya kasih persaudaraan yang didasarkan pada kasih manusia. Dengar, kalau kasih persaudaraan yang didasarkan hanya pada kasih manusia, maka saudara hanya akan mengasihi orang yang dekat dengan saudara, orang yang baik dengan saudara, orang yang satu, ya mungkin satu marga, satu suku, atau satu gereja. Itu yang akan saudara kasih. Kalau hanya sebatas kasih kita, kasih persaudaraan didasarkan pada kasih manusia. Tetapi kalau kasih persaudaraan kita yang seharusnya harus didasarkan pada kasih Allah. Apa artinya? Allah mengasihi kita dalam Yesus Kristus tidak memilih-milih. Yesus tidak milih, ini suku dari mana, dari benua mana, dari bangsa mana engkau datang. Yesus mengasihi baik kawan maupun lawan. Itu Yesus. Sekali lagi Yesus mengasihi baik kawan maupun lawan. Yohanes pasal 13, 34, 35. Aku memberikan perintah baru kepadamu. Yesus yang berkata, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Tolak ukur kasih kita apa, saudara? Tolak ukur kasih kita apa? Sama seperti aku, kata Yesus, telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Dari mana orang tahu bahwa kita murid-murid Yesus? Yaitu jikalau kita saling mengasihi. Semua kita pernah menyakiti orang. Bukan hanya disakiti. Jujurlah. Orang pernah menyakiti kita. Tapi kita juga harus sadar kita juga pernah menyakiti hati orang. Oke. Yesus tidak pernah menyakiti kita. Allah tidak pernah menyakiti hati manusia, tapi manusia menyakiti hati Allah. Tapi Allah tetap mengasihi kita. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Maka selanjutnya adalah bagaimana kita membangun kasih persaudaraan itu. Supaya kita paham arti tema Natal yang sesungguhnya ini seperti apa. Bagaimana kita membangun kasih persaudaraan itu? Meneladani apa yang Yesus telah lakukan. Maka yang pertama adalah mengampuni. Mengampuni. Berapa kali kita harus mengampuni? Yesus mengajarkan kita, saudara-saudara, untuk mengampuni saudara kita dengan segenap hati. Berapa kali murid-murid pernah tanya Yesus, Guru, berapa kali kami harus mengampuni? Lalu Yesus kasih jawaban ini. 70 kali 7 kali. Berapa itu kalau dimatematikkan? Ada enggak? Ada? Enggak dapat. Karena ada kali lagi di belakang. Tidak dibilang 70 kali 7. Titik, bukan. 70 kali 7 kali. Kali berapa? Tidak ada. Artinya saudara-saudara, kita mengampuni itu tanpa ada batas. Jangan pernah bilang sudah pernah dia kuampuni 2 kali. Sudah pernah.
Tapi kali ini tidak lagi. Itu sama dengan dunia ini. Kan ada penyanyi dunia bilang begini, satu kali kau sakiti hati ini, masih kumaafkan. Dua kali kau sakiti hati ini, juga kumaafkan. Tapi jangan sampai 3 kali. Itu dunia, ada batasnya. Kalau begitu saya tanya, berapa kali maunya saudara Tuhan mengampuni saudara? Ayo Pak, Bu, mau Bapak Ibu berapa kali Tuhan Yesus mengampuni saudara? Maunya berapa kali? Maunya kita berapa kali Tuhan Yesus atau Allah sendiri mau mengampuni dosa kita? Maunya kita berapa kali? Ada yang mau kasih batasan? Batasan kita, saya percaya setiap kita akan berkata, setiap saat Pak. Kita sih maunya begitu. Kalau Allah juga mengampuni kita setiap waktu, kenapa kita tidak mengampuni orang lain setiap waktu? Simak baik-baik sekali lagi. Saudara pernah sakiti orang, saudara pernah disakiti orang. Berarti sama-sama. Jika kita tidak mengampuni kesalahan orang, maka Bapa di sorga pun tidak akan mengampuni kesalahan kita. Dalam doa Bapa kami yang diajarkan Yesus menyebut kebenaran ini. Ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Berarti kalau dikaji dari kata-kata itu, kalau mau minta ampun kepada Tuhan, kau harus ampuni dulu orang lain. Kebencian itu menyiksa saudara dan menghancurkan. Walaupun saudara pernah berkata begini, saya tidak akan pernah membutuhkan kau. Aku tidak akan pernah minta pertolongan apapun daripadamu. Tapi simak baik-baik. Cepat atau lambat, suatu saat kita perlu orang itu. Saudara-saudara, hanya kasihlah yang dapat mengalahkan kebencian. Oleh sebab itu ingatlah apa kata firman dalam Roma pasal 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Jangan kalah terhadap kejahatan. Tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Yesus telah memberi contoh. Ya, ketika dia di kayu salib. Oh, sebelum dia disalibkan, dihujat, dihina, diludahi, dimaki. Dituduh melakukan hal-hal yang tidak pernah dilakukan. Tapi ketika Yesus di kayu salib, dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas pasal 23 ayat yang ke-34. Mungkin saudara berkata susah. Tapi jangan salah. Memang dengan kekuatan kita sendiri susah mengampuni. Tapi ketika kita rela dan mau mengampuni, ada kerinduan hanya bisa terlaksana kalau Roh Allah bertahta di hati kita. Kita bisa mengampuni karena Roh Kudus telah dikaruniakan kepada kita dalam Roma 5 ayat 5. Firman Allah berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Lepaskanlah pengampunan. Karena pengampunan itu adalah hadiah terbaik bagi saudara dan saya. Dari Allah dosa kita diampuni. Pemberian yang mahal, pemberian yang terbaik itu bukan ketika saudara sakit lalu disembuhkan, walaupun itu penting. Ketika saudara menghadapi jalan buntu, Tuhan buka jalan, itu penting. Tapi simak baik-baik. Oh, hadiah yang luar biasa terbesar adalah ketika ada orang yang berdosa dan dosanya diampuni. Saudara-saudara, pengampunan itu juga adalah membebaskan kita dari tawanan yang mengikat kita. Oleh sebab itu, Natal tidak bermakna jika hati kita diwarnai kebencian kepada sesama. Tapi penuh sukacita jika kasih dan pengampunan bisa kita alirkan kepada orang yang bersalah.
orang yang menyakiti, orang yang membenci kita sekalipun. Ini tindakan kita. Kalau kita dituntut mengasihi saudara-saudara kita, ampunilah dia. Yang kedua, memberi pertolongan atau memberi bantuan. Saudara-saudara, Yesus mengatakan bahwa apa yang kita lakukan kepada salah satu saudara yang paling hina, kita telah melakukannya bagi dia. Menarik ayat ini. Simak baik ya. Dia berkata, kita melakukan sesuatu, apa yang kita lakukan kepada seseorang yang dianggap orang paling hina, yang orang melupakan itu. Tapi ketika kita melakukannya bagi yang hina itu, kita melakukannya bagi Tuhan. Itu sebabnya juga dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 27 bahwa ibadah yang murni ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Mungkin saudara sedang menunggu apa wujud nyatanya. Hari Natal ini sesuai dengan tema ini, saya akan menantang saudara untuk bertindak. Di ibadah yang pertama pun tadi saya sudah sampaikan itu. Apa tindakan kita saudara-saudara? Di hari Natal ini, tema itu hanya enak, indah, didengar. Tidak ada aksi, tidak ada respon daripada kita. Kalau hanya dengar. Apa yang saya mau tantang kepada saudara? Dengarkan baik. Saudara mau lakukan, haleluya. Tidak mau urusan saudara. Tolong di hari Natal ini, bukan sekarang. Tapi di hari Natal ini, berilah bantuan. Berilah bingkisan Natal kepada seseorang yang Tuhan taruh di hatimu. Apakah harus anggota gereja ini, Pak? Oh, tidak. Siapa saja. Saudara jangan bilang kepada saya aja perlu bantuan. Jangan itu fokusnya. Jangan bilang aku butuh, saya saja kekurangan, Pak. Bagaimana aku bisa memberi? Ingat persembahan janda miskin. Janda miskin memberi bukan karena kelimpahan. Bahkan Alkitab berkata janda miskin itu memberi dari kekurangannya. Itu yang Alkitab katakan. Oke, tidak mau pribadi, minimal keluarga. Pulang dari tempat ini, pulang dari gereja ini, ngumpul bersama suami istri dan anak bilang, mari kita berbuat sesuatu. Sebelum khotbah ini saya sampaikan, saya sudah bicara kepada istri saya. Kita harus berbuat. Saya tidak mau hanya ngomong, tapi harus kulakukan. Bukan soal besarnya. Bukan soal banyaknya. Kalau saudara-saudara hanya mampu memberi sedikit dan itu kemampuannya. Kalau saudara memiliki banyak lalu memberi banyak, haleluya. Tapi kalau engkau punya banyak lalu engkau beri sedikit, itu namanya sungguh terlalu. Saya menantang saudara. Dan saya tidak akan tanya itu lagi. Oh tidak. Besok-besok saya tidak akan tanya siapa yang sudah melakukan. Saya tidak akan tanya. Karena melakukan firman itu adalah urusan setiap kita. Tapi kebenaran harus kusampaikan hari ini. Saudara tangkap, lakukan atau tidak. Saudara punya wewenang untuk bertindak. Lakukan. Sekali lagi pulang dari tempat ini. Berdoa. Walaupun saudara bagian dari orang yang berkekurangan. Tapi dalam kekuranganmu, engkau juga memberi. Apalagi ada saat yang tepat, ada momen yang tepat, yaitu Natal ini. Pak, saya hanya bisa memberi sepotong sabun mandi. Itu yang sanggup aku beri. Kasihkan sabun mandi itu. Dan ketika orang yang memakai itu, mandi dengan pakai sabunmu itu, dia akan ingat engkau.
Dan paling tidak terlintas dalam hatinya, Tuhan, berkatilah Bapak dan Ibu yang sudah memberikan sabun ini. Saudara setuju? Saudara siap melakukannya? Bukan harus anggota gereja ini. Bukan harus satu agama dengan kita. Tidak. Siapa saja yang Tuhan taruh di hatimu. Antar. Bilang kepada mereka. Bukan kami berlebihan, Pak. Tapi kami memberi ini sebagai bukti kasih kami kepada Bapa. Jangan lihat dari besar nilainya. Memang itu kemampuan kami. Maka kita akan menggenapi firman ini dalam diri kita. Kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Anak muda juga, lakukan. Tapi jangan bilang, iyalah pasti kulakukan Pak. Aku sudah siapkan sepotong coklat untuk pacarku. Bukan itu. Kau berikan sepotong coklat untuk pacarmu, itu bukan membagi. Dalam arti tidak seperti ini memberi bantuan, itu bukan bantuan. Ya anak-anak muda ya, kasih dulu sepotong coklat itu yang seharusnya untuk pacarmu, kasih kepada orang lain. Tapi kasih tahu sama pacarmu, kita kasih itu sama dia, jangan sampai nanti dipikir lain. Sekarang coklat kau kasih sama dia, berarti itu pacarmu kan, engkau kau tinggalkan aku. Nanti kau berantem, kasih tahu, bila perlu sama-sama pergi, kita bawa ini. Oke, sepotong coklat ini kami berikan kepadamu ya dek, sebagai tanda kasih kami. Kami mengasihi kamu, kami berdua mengasihi kamu. Kasih sama-sama. Dan dengar baik, ketika saudara pulang dan selesai melakukan itu, dengar, kau akan merasakan sesuatu yang penuh dengan keindahan di dalam hatimu. Belajar memberi dari kekurangan, itu indah luar biasa. Haleluya, haleluya. Yang terakhir saudara. Hal yang terakhir, bagaimana kita membangun kasih persaudaraan selain kita harus mengampuni, selain kita memberi bantuan. Yang terakhir, membagikan atau memberitakan Injil keselamatan. Tanda kita mengasihi seseorang, bagikan berita kebenaran. Saudara berikan materi, berikan uang, berikan benda, perlu bagi dia, perlu. Tapi itu sesaat sifatnya. Dengar. Oke, saudara nanti antar nasi kotak ke orang di jalanan sana. Paling dia punya kekuatan itu berapa lama? Setengah hari setelah makan itu kuat, sebentar lagi dia lapar. Selesai. Tapi ingat, ketika saudara kabarkan kabar baik, itu membawa dia kepada kekekalan nanti. Maka jangan main-main dan jangan anggap rendah, jangan anggap enteng tugas memberitakan firman. Sebab Injil itu adalah kekuatan Allah. Alkitab berkata yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, Roma 1 ayat yang ke-16. Kabar baik tentang Yesus akan membawa orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup kekal selama-lamanya. Karena kita tahu misi pemberitaan kabar baik adalah jantung hatinya Allah. Karena kita harus percaya bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Tanpa Yesus manusia binasa. Allah tak ingin satupun manusia binasa. Melainkan agar semua orang bertobat dan diselamatkan. Saudara mengasihi dia, kabarkan kabar baik itu. Sekali lagi saudara peduli dengan dia, kabarkan kabar baik itu. Karena tujuan Yesus datang ke dunia, dia harus lahir di kandang yang hina di Bethlehem, mati di kayu salib, hanya untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan sebelum Yesus pergi naik ke sorga,
dia tidak akhiri tugas itu selama dia ada di dunia ini. Tapi sebelum dia naik ke sorga, dia memberi apa yang disebut dengan amanat agung. Perintah Yesus Kristus yang intinya adalah beritakan Injil. Saudara-saudara, surga akan bersuka cita bila orang berdosa itu bertobat. Ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Tapi firman Allah berkata, tuaian banyak, pekerjanya sedikit. Maka sebagai bukti kasih kita kepada yang lain, selain yang sifatnya material, maka ada hal yang sifatnya rohani, yang sifatnya abadi, yaitu menyangkut pada kehidupan di kekekalan nanti. Milikilah hati yang berbelas kasihan untuk menyelamatkan jiwa. Maka dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, tema Natal kita tahun ini tidak hanya sekedar slogan biasa, tapi sungguh-sungguh kasih Kristus menggerakkan, mendorong, memotivasi persaudaraan di antara kita. Selamat hari Natal, Tuhan memberkati kita. Amin. Kami bersyukur Tuhan telah mengajar kami melalui kebenaran firman-Mu. Dan kami rindu bertindak, melakukan sesuai dengan apa yang kami dengarkan. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk mengasihi saudara-saudara kami. Bukan saja mengasihi orang yang baik kepada kami, tetapi seperti Yesus, baik kawan maupun lawan, musuh sekalipun, kami harus mengasihi mereka. Terima kasih untuk kebenaran ini. Dan sungguh-sungguh kami menyadari betapa Tuhan Yesus baik, sungguh baik, dan sangat baik bagi kami. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.